Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran matematika yang berhubungan dengan pengukuran panjang. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Membandingkan panjang benda. Panjang benda dapat dibandingkan dengan melihatnya secara langsung. Perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar ini terdapat 3 buah benda. Yang pertama penggaris, yang kedua pensil, dan yang ketiga pulpen. Sekarang kita akan coba untuk membandingkannya. Yang pertama, kita bandingkan antara penggaris dan pensil. Jika kita lihat hasil perbandingannya, yaitu penggaris lebih panjang dari pensil. Berikutnya kita bandingkan antara pensil dengan pulpen. Kita lihat hasil perbandingannya, yaitu pulpen sama panjang dengan pensil. Selanjutnya bagaimana jika penggaris kita bandingkan dengan pulpen? Hasil perbandingannya yaitu pulpen lebih pendek dari penggaris, atau penggaris lebih panjang dari pulpen. Panjang sekelompok benda dapat diurutkan. Urutan dapat dimulai dari yang terpendek atau yang terpanjang. Jika kita perhatikan pada gambar berikut, maka urutan benda dimulai dari yang terpanjang, yaitu gunting, kuas, lilin, dan krayon. Selanjutnya, jika benda-benda ini kita rubah urutannya, maka urutan benda dapat diurutkan dari yang terpendek, yaitu krayon, lilin, kuas, dan gunting. Pengukuran panjang benda. Dalam mengukur panjang benda, kita bisa menggunakan alat ukur tertentu. Setiap alat ukur memiliki satuan ukur yang berbeda. Secara umum, ada 2 jenis satuan ukur. Yang pertama, mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Misalnya, dengan jengkal tangan, dengan hasta, dengan depa, dan dengan langkah. Yang kedua, mengukur panjang benda dengan satuan baku, seperti menggunakan meteran atau menggunakan penggaris. Apa yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tak baku? Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Mengukur panjang benda dengan satuan tak baku artinya setiap orang yang mengukur benda memiliki hasil yang berbeda. Misalnya, 2 buah gunting yang panjangnya sama, jika diukur oleh 2 orang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Untuk gunting pertama diukur menggunakan jengkal tangan Budi. Didapat 1 jengkal, 2 jengkal, dan 3 jengkal. Jadi, sebuah gunting jika diukur menggunakan jengkal tangan Budi, ini memiliki panjang 3 jengkal. Tetapi, bagaimana jika gunting yang sama diukur oleh orang lain? Di sini, pengukuran dilakukan dengan menggunakan jengkal ayah Budi. Maka hasil pengukurannya 1 jengkal, 2 jengkal. Jadi, gunting yang sama jika diukur menggunakan jengkal tangan ayah Budi, hasilnya 2 jengkal. Di sini kita lihat perbedaan. Jika menggunakan jengkal tangan Budi, hasilnya 3 jengkal. Jika menggunakan jengkal ayah tangan Budi, ini hasilnya 2 jengkal. Perbedaan inilah yang disebut dengan satuan tidak baku atau satuan tak baku. Hasil pengukurannya akan berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jika kita lihat, mengapa hasil pengukurannya berbeda? Karena jengkal tangan Budi lebih pendek daripada jengkal ayahnya. Yang kedua, mengukur panjang dengan satuan baku. Ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur panjang dengan satuan baku. Yang pertama, penggaris. Yang kedua, meteran pita. Yang ketiga, meteran roll kecil. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang berukuran pendek atau kurang dari 1 meter. Misalnya untuk mengukur penghapus, mengukur buku, pensil, dan benda-benda lain yang berukuran pendek. Satuan panjang penggaris adalah cm atau cm. Meteran pita digunakan oleh penjahit atau penjual kain untuk mengukur panjang kain. Sedangkan meteran roll kecil digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu. Satuan panjang meteran adalah meter atau m. Selain roll kecil, terdapat juga meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah.
Langkah-langkah mengukur panjang benda. Yang pertama, letakkan salah satu ujung penghapus sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Yang kedua, perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung penghapus lainnya. Yang ketiga, angka yang sejajar dengan ujung lain penghapus tersebut merupakan panjang penghapus. Perhatikan contoh berikut. Setelah penghapus diletakkan pada angka 0 di salah satu ujungnya, kemudian di ujung yang lain kita lihat di sini penghapus memiliki angka yang sejajar dengan angka 5, berarti panjang penghapus adalah 5 cm. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu mengukur pensil dengan menggunakan penggaris. Perlu diketahui bahwa panjang penggaris bermacam-macam. Ada yang panjangnya 10 cm, namun ada juga yang sampai 100 cm. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam mengukur panjang benda menggunakan penggaris, yaitu yang pertama, pangkal pensil harus diimpitkan dengan angka 0. Kemudian, kita harus perhatikan ujung yang lainnya. Nah, di sini ujung pensil yang lainnya berimpit dengan angka 16. Ingat, penggaris memiliki satuan ukur cm atau cm. Maka, hasil panjang dari pensil ini yaitu 16 cm. Satuan ukur panjang. Setiap jenis alat ukur memiliki fungsi dan satuan ukur yang berbeda. Penggaris berfungsi untuk mengukur benda yang berukuran pendek dan memiliki satuan cm atau cm. Meteran berfungsi untuk mengukur benda yang berukuran panjang dan memiliki satuan ukur yaitu meter atau m. Di antara masing-masing satuan ukur ini memiliki keterhubungan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Hubungan antar satuan panjang dapat ditulis dalam tangga hubungan berikut. Yang pertama, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang perlu diketahui, setiap turun satu tingkat akan dikali dengan 10. Sebagai contoh misalnya, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat cara penyelesaiannya. Dari meter ke sentimeter, kira-kira berapa kali turunnya? Nah, di sini dari meter ke desimeter dulu, baru 1 kali. Kemudian turun ke sentimeter 2 kali. Jadi 1 meter ini sama dengan 1 dikali 100. Mengapa dikali 100? Karena di sini turunnya ada 2 kali. Dari meter ke sentimeter 2 kali. Meter ke sentimeter 1 kali, 2 kali, maka dikali 100. Kalau nanti turunnya 3 kali, maka dikali 1000. Kalau turunnya 1 kali, dikali 10. Nah, di sini karena turunnya 2 kali, maka dikalikan 100. Satunya yang ini dikali 100. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Berikutnya, setiap naik 1 tingkat dibagi 10. Kalau turun tadi dikali, kalau naik dibagi. Sebagai contoh misalnya, 400 cm berapa desimeter? Kita lihat di sini. Dari sentimeter ke desimeter, berapa kali naiknya? Ya, naiknya cuma 1 kali. Maka karena naik 1 kali, 400 cm ini dibagi 10. Nah, 400 cm dibagi 10 hasilnya yaitu 40 desimeter. Jika seandainya naiknya 2 kali, maka dibagi 100. Kalau naiknya 3 kali dibagi 1000. Karena di sini kebetulan naiknya 1 kali, maka dibagi 10. Dengan demikian, hasil dari 400 cm ini sama dengan 40 desimeter. Operasi hitung satuan panjang. 3 meter dikurang 150 cm sama dengan sentimeter. Untuk menyelesaikan ini, kita harus mencari persamaan dulu. Yang pertama, 3 meter ini kita rubah menjadi senti. Dari meter ke senti itu turun apa naik? Ya, jawabannya adalah turun. Turun sebanyak berapa kali kira-kira? 2 tingkat. Maka dikalikan 100. 3 ini dikalikan 100. Kemudian dikurang 150. 150-nya ini tetap. Mengapa? Karena dari 150 cm ke cm, jadi dia tetap. 3 dikali 100 itu 300,
dikurang 150. Jadi 300 dikurang 150 adalah 150 cm. Maka jawabannya 3 meter dikurang 150 cm adalah 150 cm. Contoh lain misalnya 2 dekameter ditambah 180 mm sama dengan berapa cm? Kita lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama 12 dekameter ini kita ubah dulu menjadi senti. Dari deka ke senti itu turunnya berapa tingkat? Turunnya adalah 3 tingkat. Maka 12 ini kita kalikan dengan 1000. Kemudian 180 mm ini kita jadikan cm. Dari 180 mm itu jadi cm, kira-kira naik apa turun? Ya jawabannya adalah naik. Naiknya 1 tingkat. Maka dibagi 10. 180 dibagi 10. Kemudian 12 ini kita kalikan 1000, jawabannya 12.000. Ditambah 180 dibagi 10, 18. Jadi hasilnya yaitu 12.018 cm. Dengan demikian hasil dari 12 dekameter ditambah 180 mm adalah 12.018 cm. Berikutnya kita lihat contoh dalam bentuk soal cerita. Ayah membeli meja dengan panjang 4 meter. Berapa sentimeter panjang meja tersebut? Kita lihat cara penyelesaiannya. 1 meter sama dengan 100 cm. Ingat, dari meter ke senti itu turunnya berapa? Di sini kan kita lihat turunnya 2 kali. Dari meter ke senti 1, kemudian 2. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Maka kalau di sini ditanya 4 meter, jawabannya adalah 4 dikali 100, sehingga hasilnya adalah 400 cm. Jadi panjang meja ini kalau kita rubah dari 4 meter kita rubah menjadi senti, itu sama dengan 400 cm. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Itulah tadi materi pelajaran yang sudah kita bahas bersama mengenai pengukuran panjang. Sekarang coba jawab beberapa soal berikut ini. Yang pertama, urutkan benda-benda berikut dari yang paling pendek. Yang kedua, panjang mobil ayah adalah 300 cm. Berapa meter panjang mobil ayah tersebut? Yang ketiga, 3 meter sama dengan berapa desimeter? 6 meter sama dengan berapa desimeter? Yang keempat, jarak antara rumah Anti dan Diki adalah 4 km. Berapa meterkah jarak rumah Anti dan Diki? Yang kelima, tuliskan 2 contoh satuan baku dan nama alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.